Oke teman-teman, saya lanjutkan videonya ya. Nah, di sini tadi kita udah membuat tabel transaksi ya terutama. Nah, jadi kita akan langsung mengisi seperti ini tadi, atau di insert into teman-teman. Nah, di insert into seperti ini, tapi ini diisi berdasarkan tabel transaksi. Jadi kita tampilkan dulu describe transaksi ya, lalu kita play. Kita isi berdasarkan ini. Yang pasti kita pakai insert into. Oke, saya jeda ya. Oke, misalkan kita isi dengan data sebanyak 3 ya. Ini T02, T03. Nah, kita copy, paste lagi. Ini cukup, langsung data koma. Ini P01, P02. Oh, 5 teman-teman, pakai 5 aja ya. 1 2 3 4 5 1 2 3 2. Nah, di sini teman-teman, ini kan ID barangnya sebagai foreign key kan ya, di tabel tabel transaksi ya. Nah, kita di sini kalau misalkan ID barangnya itu pakai B01 semua misalkan ya, itu nggak apa-apa teman-teman. Soalnya di sini nanti akan terhubung, maksudnya terhubung dengan ini. Jadi gitu. Misalkan kita isi 2 2 3 3. Nah, terus yang ID pembeli itu sama seperti ini. Jadi ID pembeli di sini itu sebagai penghubung untuk menuju ke tabel pembeli. Misalkan di sini P02, oke. P03, P02, P01, oke. Jadi seperti itu. Misalkan seperti ini ya. Nah, kita play. Nggak apa-apa teman-teman. Kok error? Tetap error. Insert into transaksi. Nah, kita lihat kode errornya di mana. Bentar. Oh, ini koma, tanda koma. Kita play. Oke, sukses ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Misalkan tampilkan ya. Oke, sudah ya. Kita tampilkan juga ini. Oke, sudah. Kita tampilkan. Oke, sudah semua. Nah, kita bikin query lagi, query editor. Enggak. Nah, kita bikin lagi. Oke. Misalkan kita di sini akan menampilkan dari 3 tabel, teman-teman. Atau dari 2 tabel bisa, atau 3 tabel. Maksudnya mungkin nanti kita akan menampilkan, misalkan ini ya, kita mau menampilkan bukan ID sih, ini lebih tepatnya kita tambahkan tanggal transaksi teman-teman ya. Alter tabel, add kolom transaksi. Oke, saya jeda dulu ya. Misalkan seperti ini ya skripnya, kita tambahkan di tabel transaksi dengan kolom tanggal transaksi dan tipe datanya yaitu date. Kita menggunakan date. Kita play. Oke, sudah. Ini tanggal transaksinya. Nah, mungkin nanti kita tambahkan lagi supaya mungkin ada pengurangan lah tanggal transaksi. Terus ini tanggal transaksi keluar gitu mungkin. Nanti kita mencari lama seperti itu mungkin ya, tanggal keluar. Kita play lagi. Nah, baru kita update teman-teman isinya. Kalau misalkan kita gak diupdate, oke, kita lanjutkan. Kita play misalkan ya. Nah, ini sudah.
Jadi terbaca di sini. Nah, di sini tanggal transaksi itu 0 teman-teman. Soalnya ini masih belum diedit. Nah, jadi misalkan kita mau edit teman-teman ya. Kita pakai update. Oke, saya jeda dulu ya. Nah, kita update tanggal transaksi dulu, baru nanti tanggal keluar. Oke, jadi misalkan seperti ini ya. Tadi datanya itu ada 5, misalkan di sini saya ganti 4. Play. Jadi kalau misalkan formatnya itu date, kalian bisa pakai petik, bisa enggak. Kalau misalkan pakai petik ya enggak apa-apa sih, enggak ngaruh. Ini saya pakai apa namanya? Enggak pakai petik, bisa kok. Kita lanjut 3 T03 tanggal 5 T04 6 play 5. Kan datanya tadi ada 5 ya. Jadi kalau misalkan 5 ya 5 berdasarkan T05. Kalau 6 ya nggak muncul teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita kontrol X ini ya. Select, kita tampilkan dulu. Nah, sebentar. Oh ya, jadi harus pakai petik teman-teman ya. Oh ya, siap. Jadi harus pakai petik, meskipun nggak pakai petik itu jadi 0 teman-teman. Oh ya, paham. Jadi di sini masih tergolong karakter ya. Iya, saya lupa ada min di sini. Oke, sukses. Kita ganti lagi yang keempat, di sini tanggal 6. Kita play. Kita ganti 3. Di sini ada 5. Kita play. Sukses. 2. Di sini ganti 4. Sukses. 1. Di sini tanggal 3. Jadi gitu. Kita play, sukses. Kita select from. Oke, jadi sudah. Lanjut sekarang tanggal keluar. Nah, berarti kalian tadi maksudnya saya saya Ctrl X ya, lalu saya paste di sini. Paste. Tanggal keluar. Nah, misalkan gini ya. Ini tanggalnya kita ganti tanggal 20 misal. 01. Oke, sudah. Ini 1, ini 2, ini 2, ini 3, ini 3, ini 4, ini 4, ini 5. Jadi seperti itu teman-teman cara cepatnya. Nah, kita Ctrl X lagi, lalu kita select bintang from transaksi, kita play. Oke, sudah selesai. Nah, baru kita misalkan kita mau menghitung ada berapa, misalkan gini ya. Kita tahunnya ini sekarang kan 2020 masih ya. Nah, kita menghitung nanti tanggalnya, misalkan lama, mungkin kita akan mencari lama ya. Kalau kita mencari lama harinya, lama hari transaksi misalkan. Nah, berarti kita menggunakan select ya. Select misalkan kita tampilkan tanggal transaksi ya, koma, tanggal keluar, koma. Nah, kita mencari misalkan di sini sekarang bulan apa? Oh, bulan 11 ya. Kita cari tanggalnya aja, lama tanggalnya. Misalkan kita mencari hari. Jadi di sini kita menggunakan day ya, Kak Gorong. Tanggal keluar
Yang pasti di sini kalau kita mencari lama, kita menggunakan yang terbesar dulu. Ini kan tanggalnya terbesar ya, 20 kurangi 3. Kalau misalkan kita pakai tanggal transaksi dulu, 3 dikurangi 20, nanti hasilnya min. Kan gak efisien ya. Baru kita kurung D lagi. Kita kurung tanggal masuk. Tanggal masuk. Tanggal transaksi. Jadi kayak gitu teman-teman. Play. Misalkan di sini saya ganti as, maksudnya seperti yang kemarin ya. Saya ganti AS ya. Select tanggal transaksi, lalu kita ganti dengan AS lama hari. Oke, lanjut titik koma. Oh ya, dari mana? From transaksi. Jadi seperti itu teman-teman. 20 dikurangi 3 berarti ada 17. Oke. Berapa menit ya? Ada 11 menit teman-teman. Jadi ini saya akhiri dulu ya. Ini cara untuk mencari lama hari atau mungkin mencari bulan. Kalau misalkan kita mencari bulan di sini ya, di sini mencari bulan, kalian tinggal ganti month kayak gitu. Kalau misalkan mencari tahun, kalian pakai years itu. Year. Jadi kayak gitu. Oke. Jadi saya akhiri dulu ya. Mungkin tunggu video selanjutnya. Oke, terima kasih.